Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Rakimi Azahra dengan NIM 2423210043. Di sini saya akan membuat video UAS, yaitu ada soal dan berupa jawabannya. Baiklah, soal pertama yaitu apa yang kamu ketahui tentang perencanaan pembelajaran? Jelaskan dengan contoh. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran adalah proses merancang kegiatan pembelajaran secara sistematis agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, guru itu menyusun berbagai komponen seperti tujuan pembelajaran, materi, media, metode, serta evaluasi. Baiklah, contohnya yaitu seorang guru mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 merancang pembelajaran dengan langkah-langkah. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Siswa mampu membaca surah Al-Fil dengan tartil dan lancar. Materinya yaitu surah Al-Fil berupa teks, terjemahan maupun makna dari surah Al-Fil tersebut. Metodenya yaitu dengan metode ceramah, dan sedangkan medianya berupa LCD proyektor atau audio yang dipakai untuk memutar suara-suara Qori dan yang lainnya, serta evaluasi di mana siswa diuji tes lisan membacanya serta makna dari ayat tersebut. Baiklah, soal kedua yaitu bagaimana analisis kompetensi dasar pada PMA 347 tahun 2022 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jelaskan dengan contoh. Dalam konteks pembelajaran Al-Quran Hadis, kompetensi dasar atau KD itu tidak lagi disebutkan secara eksplisit karena kompetensi dasar tersebut telah digantikan menjadi CP atau capaian pembelajaran, yang mana dalam capaian pembelajaran itu terbagi menjadi beberapa fase. Analisisnya yaitu fokus utamanya mengenai capaian pembelajaran Al-Quran Hadis, yang mana mencakup memahami, membaca, menghafal, dan mengamalkan isi Al-Quran dan hadis. Serta yang kedua yaitu adanya penekanan untuk penguatan nilai dan karakter Islami. Yang ketiga yaitu di mana siswa itu diarahkan dalam proses pembelajaran kepada pendekatan kontekstual. Contoh capaian pembelajaran yaitu terdapat pada fase D kelas 7 di mana siswa dapat membaca dan menghafal surah-surah pendek serta hadis tematik. Siswa pun dapat mengamalkan makna-makna dari surah dan hadis tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, tolong-menolong, serta rasa tanggung jawab. Soal ketiga yaitu tentang bagaimana analisis saudara tentang problematika pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Jelaskan dengan contoh. Banyak problematika dalam proses pembelajaran di madrasah. Salah satu contohnya yaitu minimnya kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran, di mana siswa itu tidak pandai membaca Al-Quran atau kurang mampu dalam membaca Al-Quran. Padahal pembelajaran tersebut itu sudah dibahas minggu lalu atau kemarin-kemarin. Ya, contohnya seperti siswa itu tidak pandai membaca surah Al-Falaq. Problematika yang kedua yaitu minimnya fasilitas. Tidak adanya fasilitas yang memadai di tiap-tiap madrasah karena tidak semua madrasah itu memiliki fasilitas yang lengkap. Contohnya seperti madrasah-madrasah yang ada di pedesaan. Mereka kurangnya akses internet, kurangnya banyak macam teknologi untuk melakukan proses pembelajaran di madrasah. Mereka hanya mengandalkan dari buku teks atau buku paket saja. Problematika yang ketiga yaitu kurangnya pelatihan guru dalam inovasi pembelajaran, di mana yang seharusnya guru itu terus
mengembangkan strategi pembelajaran yang relevan, namun semua itu terbatas karena guru mendapatkan pelatihan yang kurang. Contohnya seperti guru yang tidak familiar dalam pendekatan pembelajaran berbasis proyek, karena itu adalah salah satu proses pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Mengapa guru tidak familiar? Karena pelatihan yang kurang tadi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.